Masih bersama kami di Presisi Pagi, pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polres Tulungagung menunjukkan komitmen nyata terhadap kesejahteraan masyarakat melalui program bakti sosial yang berfokus pada penyediaan air bersih. Salah satu wujudnya adalah peresmian 3 sumur bor baru yang akan mendukung kebutuhan vital masyarakat di berbagai wilayah. Peresmian sumur bor yang dilaksanakan di Dukuh Comanu, Desa Besuki, Pondok Pesantren Darut Thoibin, dan Dusun Kauman, Desa Campur Darat. Peresmian ini dilakukan pada 10 Juni 2025. Kehadiran fasilitas air bersih ini menjadi angin segar bagi warga setempat yang selama ini menghadapi kesulitan akses terhadap sumber air layak konsumsi, menunjukkan peran aktif kepolisian dalam memberikan solusi konkret. Hingga kini, dari total 22 sumur bor yang direncanakan, sebanyak 11 sumur bor telah beroperasi penuh dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Angka ini mencerminkan progres signifikan dalam upaya Polres Tulungagung untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, sekaligus sebagai bagian dari dedikasi dalam melayani dan mengayomi masyarakat. Program penyediaan sumur bor ini adalah bukti nyata bahwa Polres Tulungagung senantiasa hadir untuk masyarakat. Melalui inisiatif ini, kepolisian tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga aktif dalam mendukung pembangunan sosial dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sejalan dengan semangat Hari Bayangkara 2025. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan adanya pembangunan sumur bor di sini, harapannya dari saya sebagai penghuni di sini juga sebagai warga masyarakat bersyukur karena sumur bor di sini berkali-kali niku lama-kelamaan airnya menguning, dan ini alhamdulillah mulai dari awal pengeboran sampai akhirnya keluar air itu airnya sangat jernih dan dingin, segar sekali. Kepada Bapak Kapolres, terima kasih banyak. Terima kasih kami sampaikan, semoga amal Bapak dan juga seluruh jajaran Kapolres Tulungagung diterima oleh Allah dan juga bermanfaat selalu. Sementara itu pemirsa, masih dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79, Polri menggelar Kapolri Cup 2025 cabang olahraga karate yang diikuti oleh ratusan personil Polri dari Polda jajaran. Selain untuk menyambut Hari Bayangkara, kejuaraan ini diadakan untuk mencari atlet terbaik Polri. Dilaksanakan di Gor Laga Tangkas, Pakansari, Cibinong, Jawa Barat, Piala Kapolri Cup 2025 cabur karate ini dibuka dan diresmikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada dan didampingi oleh Ketua Karate Bayangkara Presisi Profesor Hermawan Sulisto beserta jajaran pejabat utama Mabes Polri lainnya. Kapolri Cup 2025 cabur karate ini mendapat antusias yang tinggi. Pasalnya, terdapat 33 kontingen yang membawahi 284 atlet yang akan memperebutkan juara 1 sekaligus title terbaik dari seluruh Polda jajaran dan Satker Mabes Polri. Kabareskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada menegaskan bahwa bela diri untuk seluruh anggota Polri merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh jajaran personel Polri. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa personel yang akan memenangkan kompetisi ini nantinya akan mewakili nama Polri di kancah internasional. Ya penting, olahraga kan penting. Anggota Polri harus memiliki kemampuan bela diri. Kapolri Cup ini. Tahun kemarin juga sudah dilakukan, sekarang kita lanjutkan. Terima kasih pada Prof. Hermawan Sulistyo yang selalu berada di depan untuk mengadakan kejuaraan ini. Dan selain untuk Kapolri Cup ini juga selain untuk pembinaan prestasi, juga untuk pemilihan atlet-atlet kita yang nanti yang bagus-bagus akan kita bisa akomodir untuk kita kirim untuk kejuaraan-kejuaraan internasional yang mewakili Polri. Karena harus diingat rekan-rekan sekalian, mengangkat nama harum bangsa dan negara bukan hanya lewat prestasi perorangan, tapi salah satunya adalah prestasi di bidang olahraga. Selain itu, Kabareskrim Polri juga menegaskan bahwa tahun ini merupakan tahun kedua pelaksanaan Kapolri Cup cabur karate dan antusiasme dari para personel cukup tinggi sehingga harus dibuat pembatasan peserta.
Kedepannya, Polri akan terus melaksanakan kejuaraan karate ini agar bisa mengharumkan nama Polri dalam kancah internasional. Dari Jawa Barat, Celang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kadif Humas Polri mendapatkan apresiasi dari para peserta yang mengikuti hari pertama pelaksanaan pelatihan penulisan berita dan artikel pada Senin 16 Juni 2025 di Hotel Ambara, Jakarta Selatan. Bagi sebagian besar peserta, pelatihan ini menjadi momentum untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata di satuan masing-masing. Dengan mengangkat tema penguatan profesionalisme Humas Polri melalui penulisan yang terampil, patuh hukum, berkarakter, dan terpuji. Pelatihan ini diikuti oleh sebanyak 40 peserta yang terdiri dari 34 personel Polda Jajaran dan 6 personel Divisi Humas Polri. Beberapa peserta pelatihan seperti Bribda Fernando Abednego yang mewakili Satker Divisi Humas Polri dan Bribda Yunika yang mewakili Humas Polda Lampung mengaku bangga dapat mengikuti pelatihan yang memberikan pengetahuan baru dalam penulisan berita yang baik dan profesional. Mereka menegaskan materi yang disampaikan sangatlah berguna untuk mendukung peran humas dalam menyampaikan informasi publik secara lebih efektif. Pertama saya senang. Kenapa senang? Tujuan dari kegiatan ini adalah sebenarnya buat ngebangun buat kualitas divisi Humas Polri, ya kan, dalam pembuatan berita contohnya. Jadi sebenarnya nggak harus kita cuma belajar dari media sosial aja atau belajar dari media online. Dengan adanya kegiatan hari ini itu sangat bagus buat memperdalam lagi, memperjelas lagi kira-kira bagaimana sih cara contoh pembuatan berita yang baik dan benar gitu. Bisa biar sama setara kayak pembuatan berita di media online yang terkenal gitu. Kedepannya nanti dalam pembuatan beritanya pembuatan berita positif yang pertama. Kemudian dalam kalimat yang digunakan juga kalimat yang bagus lah. Jadi bukan kalimat-kalimat yang kayak berita-berita yang jelek gitu loh. Maksudnya yang berkelas. Harapannya juga sih ya semoga aja nanti semakin kedepannya semakin bagus pembuatan berita narasi di Divisi Humas Polri. Sangat-sangat senang karena di sini kita bisa bertemu dengan banyak teman baru dengan satu profesi di bidang yang sama. Materi yang sudah dipelajari, saya berharap dari semua materi yang kami pelajari itu kami bisa lebih efisiensi lagi dalam menyampaikan berita dan membuat rilis berita dan lebih aktual lagi saat di wilayah nanti. Para peserta juga tak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho beserta jajaran atas inisiatif dan komitmennya dalam meningkatkan kompetensi anggota Humas melalui pelatihan ini. Terima kasih banyak buat Bapak Kadif Humas karena dengan adanya kegiatan ini kita bersyukur jadi kita makin berkembang, makin bisa dan makin mengerti lah bagaimana cara dan proses pembuatan berita dengan baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Divisi Humas Polri karena telah menyelenggarakan pelatihan yang sangat luar biasa ini yang berdampak positif bagi kami. Terima kasih. Setelah pelatihan, para peserta yang merupakan anggota Humas Polri diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat saat kembali bertugas di wilayahnya serta menjadi agen perubahan komunikasi publik Polri yang presisi dan humanis. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.